jaga sebagaimana semestinya. Bahkan mereka ubah sedemikian rupa. Ya. Jadi bahwa dalam ajaran yang semestinya itu tidak ada agama yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Sekali lagi Allah sebutkan bahwa Nabi Isa dan Ibu Maryam di dalam Al-Quran disifati kana ya'kulanit ta'am. Keduanya adalah makan makanan manusia pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa keulamaan kerahiban yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada para pengikutnya bukan berarti meninggalkan keduniaan. Wa qala ta'ala wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti wanita naqadat yang melepas-lepas kembali atau yang merusak kembali ghazlaha hasil tenunannya min ba'di quwwatin setelah tenunannya itu menjadi kuat. Angkasa dirusak sehingga menjadi tercerai-berai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu di akhir surat Hijr. Di akhir surat Hijr Allah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi atau sesuatu yang yakin terjadi. Kita semua meyakini akan datang kematian pada kita, tinggal kita siap-siap. Wa amal ahaditsu faminha, adapun hadis-hadis tentang muhafadzah alal a'mal, harus menjaga amal, adalah hadis Aisyah radhiyallahu an, wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Rasul bersabda bahwa agama yang paling disukai oleh Allah atau agama atau ketundukan praktek keagamaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah madawama sahibuhu, amalan yang dilanggengkan, amalan yang secara kontinu dilakukan oleh pelakunya alaihi terhadap emak. Jadi perilaku keagamaan yang paling disukai oleh Allah adalah perilaku keagamaan yang terus yang kontinu dilakukan. Syukur kalau banyak, kalau besar dan baik, ya baik dalam arti kualitasnya hebat gitu. Meskipun kecil, sehingga kata Rasul wa inqallah, ya khairul wa inqallah, meskipun sedikit tapi dawam betul. Wa kana habuddin ilahi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablah. Ini telah disebutkan di bab-bab terdahulu. Hadis berikutnya, hadis ke-157 kalau dari awal. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa tidur, an hizbihi, meninggalkan hizibnya. Hizib itu wiridan baca Al-Quran di malam hari. Itu diajarkan atau ditradisikan oleh para sahabat, sehingga mereka ada yang membaginya 30 hari, ada yang membaginya 60 hari, ada yang membaginya menjadi 120 hari. Setiap bab, setiap juz itu ada yang dibagi menjadi nisf saja, ada yang menjadi rubu'. Berarti kalau rubu' satu juz 4 hari, 120 hari bisa khatam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur meninggalkan hizibnya, meninggalkan wiridan baca Qur'annya minal laili di waktu malam, au an syai'in, atau kekurangan sebagian minhu dari hizib, faqara'ahu, lalu dia membacanya,
ma baina sholatil fajri wa sholati zuhri, pada waktu antara sholat fajar dan sholat zuhur, kutiba maka dicatat lahu bagi orang itu ka'an nama qara'ahu, seakan-akan dia membacanya minal laili, di waktu malam. Jadi kalau karena ngantuk sehingga satu hizib yang kurang lebih 2,5 halaman, ya 2,5 halaman, artinya kalau orang melanggengkan membaca 1/4 juz, berarti kan sekitar 2,5 halaman. 2,5 lembar. 1 juz itu dalam cetakan Quran dulu itu 9 halaman. Maka 1/4 juz berarti kurang lebih 2,5 halaman. Barang siapa yang meninggalkan wiridan membaca Quran tiap malamnya, katakan 1/4 juz, atau sebagian saking ngantuknya baru 1 halaman, yang 1,5 halaman nggak kebaca, lalu dibaca sisanya atau seluruhnya antara waktu sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat itu sebagai amalan di malam hari. Ini lantaran yang bersangkutan muadzabah atau mudawamah. Jadi kalau orang membiasakan, mentradisikan membaca Al-Quran malam hari, ketika berhalangan, tertidur, atau ya alasan tertentu, kemudian dia ingat dibaca di pagi hari atau siang hari, maka tetap dicatatkan sebagai amalan malam hari. Rawahu Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, Rasul bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun misla fulan, janganlah kamu menjadi seperti fulan. Karena yakumul laila, karena ada fulan itu yakumul laila, berdiri sepanjang malam, fataroka qiyamal laili, lalu meninggalkan qiyamul lail di malam yang lain. Abdullah bin Amr bin As itu termasuk orang, pernah kita kaji, ya pernah kita baca di bab yang lalu. Beliau sampai istrinya, ketika oleh Amr bin As istrinya ditanya bagaimana suamimu, beliau menjawab, wah suamiku orang yang paling hebat. Sejak aku ketemu, aku tidak pernah disentuhnya. Dia tidak pernah membuka auratnya sama sekali. Itu. Maka akhirnya oleh bapaknya dilaporkan kepada Rasul, kemudian Rasul mengajari antara lain sedemikian rupa. Wahai Abdullah, tapi di hadis yang kemarin, di hadis yang lalu dikatakan istrimu punya hak, anakmu punya hak, tetanggamu punya hak, orang yang ziarah atau yang berkunjung kepadamu juga punya hak. Artinya menjalankan ibadah, jangan sampai menghabiskan waktu atau seluruh perhatiannya hanya untuk ibadah dalam arti sholat dan sebagainya itu, sampai istrinya pun tidak sampai istrinya tidak pernah disentuh, hak-haknya tidak pernah diberikan. Itu Rasul tidak menghendaki semacam itu. Dalam kesempatan ini Rasulullah SAW mengingatkan Abdullah bin Amr bin As, kamu jangan seperti fulan, jangan seperti orang itu. Dia kalau lagi sholat malam itu sepanjang malam sholat, tapi pada saat yang lain dia meninggalkan sholat malam. Ya kalau bisa 2 rakaat tiap malam hebat, apa lebih-lebih kalau bisa 4 rakaat. Di bab yang lalu juga kita temukan Abu Hurairah dipesan oleh Rasul jangan sampai pernah ninggalkan sholat witir. Sholat witir. Maka Abu Bakar diriwayatkan
Setelah sholat isya, beliau selalu sholat 3 rakaat, 2 ba'diyah isya, dan 1 sholat witir. Maka banyak yang ulama kita mendawamkan semacam itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal lail. Idza fatathu ketika terlewat oleh Rasul. Ketika terlewat sholat malam oleh Rasul, fatathu itu sholat tidak dilakukan oleh Rasul gitu bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya. Sholat terlewatkan, tidak dilakukan oleh Rasul di waktu malam, miwajain karena sakit au ghairihi atau karena alasan lain, sholat maka Rasul sholat minan nahari dari siang hari, sintai asyarata rakaatan 12 rakaat. Ini salah satu kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu sholat duha? Mungkin bukan. Sebab Aisyah pernah berkata, ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbahad duha al-qattu. Ma ra'aitu Rasulullah yusabbihu sab'ata duha al-qattu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha sama sekali. Maka sholat yang ini bukan sholat duha, tapi Rasul mengganti sholat malam karena alasan tertentu, sakit dan sebagainya, maka beliau lakukan di siang hari. Artinya Aisyah menafsirkan bahwa itu bukan sholat duhanya Rasulullah. Aisyah menyatakan bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha sama sekali. Tapi Aisyah mengomentari bahwa Rasulullah itu tidak suka. Meskipun Rasulullah menyukai suatu amalan, tapi kadang-kadang Rasulullah tidak suka melakukan amalan itu apabila dikhawatirkan nantinya akan ditasyri'kan, akan diwajibkan, khawatir begitu. Maka termasuk qiyamul lail di bulan Ramadan, itu pun Rasul begitu. Ketika Rasulullah 4 hari sholat di masjid dan ternyata diikuti oleh para sahabat, 3 malam berturut-turut, maka malam keempat Rasul tidak keluar, tidak sholat di masjid. Para sahabat dengan banyak ngobrol dan mengatakan as-sholah begitu berkali-kali, tapi Rasul tetap tidak keluar. Setelah subuh Rasul mengatakan, aku tahu kalian tadi malam berkata begini dan begitu, tapi sungguh aku khawatir apabila sholat atau qiyamul lail itu diwajibkan atas kalian. Bab muhafadzah menjaga. Ya, kecil dijaga itu lebih bagus dibandingkan besar tidak dijaga. Maka kata Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti fulan. Kalau lagi suka sholat malam, dia sholat malam sepanjang malam. Tapi pada saat yang lain dia tidak melakukan qiyamul lail. Oke, Bapak Ibu dan rahimakumullah, kita lanjutkan ke bab 16. Bab fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk memelihara sunnah, menjaga sunnah. Jangan sampai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tidak dikenal, menjadi tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, dan ini sudah sudah disabdakan, mungkin nanti kita akan menemukan. Rasulullah pernah bersabda kepada Anas bin Malik, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa mendawamkan, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka pertanda ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku akan bersama aku di surga. Maka dengan
mengaji bab ini semoga kita tergugah untuk muhafadzah ala sunnati Rasulillah wa adabi. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang diajarkan kepada kalian, apa yang disampaikan kepada kalian oleh Rasul, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka hentikanlah. Yang Rasul ajarkan, lakukanlah. Yang Rasul larang, tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasul tidak berbicara, Rasul tidak bertindak dari hawa nafsunya. Natoko itu tidak hanya bermakna berbicara. Ya. Bab natoko itu nanti dimaknai juga sebagai orang yang berpikir. Al-insanu hayawanun natik, bukan hanya berarti manusia itu adalah hewan yang berbicara, bukan, tapi hewan yang berpikir. Wa ma yantiku, sekali lagi, wa ma yantiku bukan hanya bermakna Rasul tidak berucap, tidak berkata, tapi juga Rasul tidak bertindak. Karena dalam menyampaikan ajaran agama itu tidak cukup semuanya bil lisan, tapi ada kalanya bil fi'li. Maka bil fi'li itu bagian juga dari yantiku. Ya. Kadang-kadang nggak bisa qauli dan fi'li, tapi bitakrir, maka ada hadis takriri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang beliau ucapkan, yang beliau tindakkan, beliau lakukan, itu adalah berdasarkan wahyu yang diberikan kepada beliau. Jadi kalaupun di sini lebih dekat dimaknai dengan ucapan, karena apa yang beliau bacakan itu tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau, tapi nanti turunan dari qauli, turunan dari apa yang beliau ucapkan itu juga akan dipraktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Itu bagian dari wahyu. Ya. Dalam Al-Quran tidak diperintahkan sholat berapa rakaat, tapi Rasul melakukan sholat sekian rakaat. Itu juga petunjuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sunnah itu, justru sunnah itu banyak yang berupa tindakan. Ya, pola hidup, tapi termasuk di dalamnya juga ucapan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian ada wahai umatku, jika kalian ada, tuhibbunallah, kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah cara mencintai Allah itu mengikuti caraku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi cara mencintai Allah adalah mengikuti contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan seenaknya sendiri, ya, bukan dengan seenaknya sendiri. Wa qala ta'ala, jadi kalau memahami Al-Quran itu sudah sepatutnya dan seharusnya memahami juga hadis. Artinya kalau kita nggak melalui memahami hadis, nggak melalui pemahaman dari penjelasan Rasul dan contoh perilaku Rasul, maka boleh jadi kita tidak bisa memahami Al-Quran yang semestinya. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana, dan liman kana, kata liman kana ilahirihi itu adalah badal dari lakum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana itu badal dari lakum. Sungguh bagimu
ada suri teladan yang baik pada Rasulullah. Yang dimaksud bagimu itu siapa? Yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan anugerah dari Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Maka di sini hanya yarjullah. Ya. Yarjullah, mengharapkan Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir. Jadi bukan artinya bagi orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan keselamatan hari akhir, maka harus mencontoh kepada Rasulullah. Jadi seirama Ali Imran 31 dan Al-Ahzab 21. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidaklah demikian demi Tuhanmu. Apa ini? Surat An-Nisa 65. Bapak Ibu, kalau kita menemukan kata kalla di dalam Al-Quran, itu tidak selalu bermakna istidrok atau meralat. Enggak. Bahkan kadang-kadang kata kalla itu merupakan atau maknanya adalah taukid. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalau kalla diartikan sekali-kali tidak, yang sekali-kali tidak apa? Ya. Tapi justru di situ bermakna taukid. Sungguh kalian akan tahu, kalau nggak percaya alhaakumut takasur, bahwa at-takasur itu akan menjadikan kalian lalai. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian benar-benar kalian kelak akan tahu. Ya, itu kalla itu seringkali kalau kita lihat di terjemahan itu adalah sekali-kali tidak. Dan terjemahan Al-Quran depan atau kemenang itu selalu diperbaiki. Ya. Maka terjemahnya tidak selamanya menjadi sekali-kali tidak. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 65 ini. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Fala warabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu la yu'minun. La-nya 2 kali. Bukan berarti menafikan nafi, tapi justru la-nya 2 kali itu taukid. Maka demi Tuhanmu la yu'minuna, sungguh mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Fima, mengenai apa? Mengenai peristiwa syajaro atau perselisihan syajaro yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan kesulitan atau keberatan dalam hati mereka mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan. Usallimu taslima, dan mereka menyerahkan atau menyerah begitu saja terhadap keputusanmu. Baru kalau mereka begitu, mereka akan dikatakan beriman. Kalau kita lihat kronologinya, ayat ini fa'arid anhum wa'idhum. Ya, ini terutama adalah masyarakat Madinah, ya, masyarakat Makkah, atau orang-orang yang belum masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka sudah
menampakkan seperti orang yang beriman, maka di kalimat lain atau dalam ayat lain ada sejumlah orang Arabi atau orang pedalaman mengatakan kami beriman ya Muhammad. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa kalian belum iman. La taqulu amanna wa qulu walakin qulu aslamna. Jangan kalian berkata amanna, berkata dulu aslamna. Nurut dulu baru nanti benar-benar iman itu akan masuk. Selama masih berontak, iman juga enggak akan masuk. Selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu hal, farudduhu maka kembalikanlah hal itu ila Allahi war Rasuli kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Syarat di sini tidak kemudian menafikan di depan. Kalau nggak beriman, kemudian kalau nggak beriman nggak perlu kembali kepada Allah dan Rasulnya, bukan begitu. Karena ini in kuntum tu'minun itu justru ingin menegaskan sebagai sebagai akibat, sebagai konsekuensi dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah apabila menemukan perselisihan harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'nahu ilal kitab wa sunnah. Wa qala ta'ala mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar kau menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Wa qala ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih. Hendaklah hati-hati. Hendaklah takut orang-orang yang suka menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir akan ditimpa oleh fitnah au yusibahum adabun alim, atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikm. Ini ayat diturunkan kepada istri-istri Rasul. Wadhkurna, dan ingatlah ma yutla fi buyutikunna, ayat-ayat yang dibaca, ya. Min ayatillah, min ini min bayan terhadap ma. Dan ingatlah apa-apa yang dibaca di rumah-rumah kalian, yaitu ayat-ayat Allah dan hikmah. Ayat Allah Al-Quran, hikmah adalah hadis. Wal ayatu fil babi katsir. Ayat-ayat yang sudah dijelaskan di atas itu semua menunjukkan kehujahan sunnah Rasul atau keharusan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya wa amal ahaditsu. Fal awal, hadis 160. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Da'uni ma taraktukum. Wada'a yada'u da'. Jadi da'u itu fi'il madinya wada'a. Wada'a membiarkan. Wada'a yada'u. Kemudian isim fi'il amarnya da, jamaknya da'uni. Tinggalkanlah aku, biarkanlah aku. Jangan kau ungkit-ungkit ma taraktukum, apa yang tidak kujelaskan kepadamu. Kalau ada hukum yang tidak dijelaskan oleh Rasul kepada umatnya, ini jangan diungkit-ungkit. Artinya saat itu Rasulullah mengajarkan agar mereka tidak mengungkit-ungkit hukum yang oleh Rasul tidak disebutkan. Itu sebenarnya sebagai rusuh bagi mereka. Sebagai kesempatan bagi mereka untuk menggunakan batas-batas atau kapasitas pemahaman mereka. Ada di
ayatnya di Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Sama itu maksudnya. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kamu. Kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka kepada Rasul mereka. Wakhtilafum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Kita tahu salah satu kisah dari Bani Israel adalah ketika terjadi pembunuhan atau terjadi sengketa mengenai pembunuhan di antara dua klan mereka atau dua kelompok mereka. Mereka minta fatwa kepada Nabi Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah, akhirnya Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Padahal kalau mereka langsung menyembelih, kemudian hanya nanya bagaimana caranya setelah disembelih, pukulkan kaki belakangnya kepada mayat itu, maka mayat akan berbicara. Tapi mereka rewel. Ya, sapinya yang model bagaimana, yang warnanya bagaimana, yang ini. Akhirnya dirinci sedemikian rupa, semakin sulit. Akhirnya terpaksa mereka dalam riwayatnya atau dalam tafsirnya mereka membeli sapi yang harganya seberat kulitnya itu dipenuhi dengan emas, baru bisa digunakan untuk membeli sapi tersebut. Artinya boleh sapi disembelih, tapi setelah dikuliti dibayarnya adalah sepenuh kulitnya dengan emas. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa generasi terdahulu atau umat-umat terdahulu banyak binasa karena banyaknya pertanyaan kepada Rasul mereka dan ikhtilafum ala anbiya'i, mereka menyalahi nabi-nabi mereka. Nabi menyuruh ini mereka tinggalkan, Nabi melarang ini justru mereka langgar. Fa idza nahaitukum, maka apabila aku melarang kalian an syai'in dari sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kalian untuk sesuatu, fa'tu minhu, maka datangilah perintah itu mastata'tum, sebatas kesanggupan kamu. Sebatas kesanggupan kamu. Ya, istata'tum itu lebih pas, lebih enak kalau dimaknai dengan kesanggupan. Karena kesanggupan itu bermuara pada ketaatan. Ya. Ini saya tidak kurang begitu cocok kalau istata'tum itu maknanya kemampuan. Karena istata'a itu belum praktek, tapi kalau mampu itu sudah praktek, sudah terbukti. Maka ada hadis, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang sanggup memberikan biaya perkawinan, biaya berkeluarga. Ya, itu lebih pas memaknai sanggup daripada mampu. Sebab boleh jadi baru sarjana muda, baru sarjana itu belum mampu, tapi sanggup karena sudah mendapatkan bekal pengetahuan, mendapatkan bekal mental, didorong oleh keinginan yang luhur supaya segera nikah, maka kesanggupannya tinggi. Tapi kalau kemampuan dalam arti memang sudah bisa memberi nafkah, itu mungkin ya itu pada umumnya bertahap. Nah, mastata'tum, sebatas kesanggupanmu. Laksanakan perintahku sebatas kesanggupanmu. Nah, jadi kalau kita sanggup mengamalkan yang banyak, lakukanlah yang banyak. Apabila kita nggak mampu banyak, tapi jangan sampai kita meninggalkan. Nanti ada kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Nah, kebaikan itu apabila atau ilmu yang sudah kita miliki itu jangan sampai ditinggalkan sepenuhnya. Kalaupun kita nggak mampu seluruhnya, nggak sanggup seluruhnya, sebatas kesanggupan kita.
Fa'tu minhu mastata'tum. Rasul juga atau Al-Quran juga mengatakan ittaqullah mastata'tum. Ya hadis ya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kesanggupanmu. Tapi bukan berarti batas minimal. Tapi tentu adalah batas maksimal. Kalau batas minimal itu berarti di bawah standar kesanggupan. Kalau kita mampu memanggul batu, 2 buah batu yang besar atau 2 batu yang sedang, kemudian kita hanya membawanya batu kecil, maka berarti itu masih di bawah batas kesanggupan kita. Asani hadis yang kedua atau 161, ini mungkin terakhir ya dari kesempatan kita malam ini. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah. Namanya Irbad bin Sariyah. Sariyah itu laki-laki. Radhiyallahu anhu. Qala wa'adhana Rasulullah. Wa'adhana memberi nasihat, memberi mau'idhah. Ya. Memberi mau'idhah, peringatan atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, mau'idatan dengan sebuah mau'idhah, dengan sebuah peringatan, wajilat, ya balighatan yang sangat dalam, yang sangat mengena, yang sangat dalam, yang sangat mengena, wajilat yang menjadi takut minha terhadapnya, atau minha karenanya, al-qulubu hati. Para sahabat yang mendengar mau'idhah Rasul itu mereka semuanya takut, wadarafat dan menjadi menetes minha karenanya, al-uyunu mata. Mata semuanya meneteskan air mata. Fakulna maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah peringatan orang yang pamitan. Nasihat orang yang pamitan. Artinya seakan-akan ini nasihat terakhir. Fa'usina maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Usikum bitaqwallah. Qala maka Rasul bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi agar kalian bertakwa kepada Allah, wasam'i dan agar kalian mendengar. Mendengar siapa? As-sam'i wa ta'ah itu ajaran Rasul agar umat ini mendengar dan taat kepada pimpinannya. Nah, pimpinan negeri, pimpinan negara. Ya. Apakah harus dalam keadaan ketika cocok saja? Enggak. Ya. Enggak. Rasul mengajarkan ketika amir kita, ketika pemerintah kita enggak cocok dengan kita, tetap kita harus as-sam'i wa ta'ah. Ya. Kita tetap harus as-sam'i wa ta'ah. Kita mendengar dan kita taat. Tapi selama tidak maksiat. Wa in ta'amara senajan meskipun ditunjuk sebagai amir alaikum atas kalian abdun seorang hamba Habasyun yang berbangsa Ethiopia, berbangsa Habasyah. Ya. Kata Rasul, meskipun yang menjadi amir, menjadi pemimpin atas kalian wahai orang Arab, yang menjadi pemimpin adalah orang-orang Somalia atau orang-orang Habasyah itu Ethiopia, maka tetap kalian harus as-sam'u wa ta'ah. Ya. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun. Jadi kita jangan karena etnis, berbeda etnis kemudian kita menolak. Ya. Kita baru akan cocok apabila presidennya dari etnis kita. Tidak begitu. Rasulullah mengajarkan tidak seperti itu. Bahkan kata Rasul, meskipun kita melihat, kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dari pemimpin kita, tetap as-sam'u wa ta'ah itu harus dilakukan.
Wa innahu, dan sesungguhnya, mayya'ish, barang siapa hidup di antara kalian, minkum di antara kalian, fasayaro, maka ia akan melihat, atau kemudian dia akan melihat ikhtilafan kasiran, perbedaan yang banyak. Maka pada saat itu fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin pada umumnya para ulama memaknai 4 khalifah yang pertama. Kemudian ada lagi yang menambahkan khalifah rasyidin yang keempat, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Al-Mahdiyina, yang mendapatkan petunjuk. Abdu alaiha bin nawajid. Abdu, gigitlah. Alaiha sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin itu bin nawajidhi, dengan gigi-gigi geraham kalian. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi khulafa'ur rasyidin yang paling disepakati adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian sebagian menyatakan ada khulafa rasyidin kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Iyakum wa iyakum, dan hindarilah olehmu wa muhdasatil umur, perkara yang diada-adakan. Wa muhdasatil umur, perkara yang ada-adakan. Mengada-adakan dalam ajaran Islam, ya, artinya memberikan tuntunan akidah dan ibadah yang bertentangan dengan apa yang disepakati oleh mutaqaddimi hadil ummah. Ya. Itu yang disebut muhdasat. Jadi muhdasat itu salah satunya yang memberikan definisi bid'ah. Mukhalafatu mattafaqa alaihi muqaddimu hadil ummah, itu adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan bid'ah adalah menyalahi apa yang disepakati oleh pendahulu umat ini atau ulama salaf, ya, min umuril ubudiyat i'tiqadiyat wal ubudiyat, dari urusan i'tiqad, akidah, dan ibadah. Kalau di luar itu, di luar ibadah dan di luar akidah, itu tidak ada bid'ah. Ya, tidak ada bid'ah. Mama, kita bangun masjid seperti bentuk apa? Itu tidak ada bid'ah. Sebab Rasulullah sebab seperti masjid Nabawi, masjid Mekah itu nggak sesuai dengan bentuk masjid zaman Rasul. Zaman Rasul tampaknya belum ada kubah semacam itu. Apalagi pintu yang berwarna-warni, apalagi tiang yang dilapis dengan emas, itu nggak ada di zaman Nabi. Jadi semuanya kalau dikatakan bid'ah, pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bid'ah. Jadi Ibnu Taimiyah membatasi yang namanya bid'ah itu adalah menyalahi apa-apa yang disepakati oleh mutaqaddimi hadil ummah atau para ulama salaf dalam urusan ibadah dan i'tiqadiyah. Di luar itu menurut Ibnu Taimiyah bukan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalatun, adalah sesat. Nah, ini kembalinya kepada pengertian bid'ah tadi. Sebab kalau kita hanya apa yang tidak terdapat di zaman Rasul kemudian dikatakan bid'ah, sekali lagi pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang pakai marmer termahal di dunia itu adalah bid'ah. Zaman Rasul pakai kerikil, ya,
di sekitar Ka'bah, bahkan di Masjid Nabawi itu juga bawahnya kerikil atau pasir kasar begitu. Maka Rasul sempat bersabda, dan ini pernah saya sampaikan di khutbah di Masjid Iqomah, man massal khaso faqad lahu. Barang siapa yang meratakan kerikil ketika mendengar khutbah, kemudian dia menata kerikil supaya nanti untuk sujud tidak gerinjul. Itu kata Rasul, faqad lahu. Artinya di zaman Rasul sekitar Ka'bah itu adalah, bahkan katanya orang-orang ya nenek kakek kita yang pada tahun 70-an ibadah haji itu di sekitar Ka'bah itu masih batu kerikil. Ya hanya di bagian tengah barangkali yang sudah marmer. Sebab marmeran itu kan sudah tahun 80 kesekian. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itulah yang bisa saya bacakan dalam kesempatan ini, insya Allah mulai hadis 162 ya. Hadis 162 insya Allah akan kita bacakan selanjutnya di pekan yang akan datang insya Allah. Demikian Abah dan juga Pak Wes pengajian kita. Mangga. Aduh, meneh. Saya ini sebenarnya tidak mau bertanya karena kegagalan orang-orang Bani Israel masa lalu juga adalah banyak bertanya. Jangankan umatnya, nabinya saja ulul azmi, ya nabi ya rasul gagal jadi murid ketika banyak nanya. Itu Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Saking banyak nanya, 3 kali pertanyaan jadi gagal jadi murid. Makanya saya sebenarnya tidak mau nanya kalau Pak Wes tidak mempersilahkan. Takut gagal jadi muridnya Pak Mujio. Enggak ada ya. Jadi begini Pak Mujio, terima kasih menggelitik ini tentang urusan yang tadi menjaga sunnah Rasul gitu kan. Ya, dan orang hari ini kaum Wahabiyin itu merasa yang paling nyunnah dengan semua amal-amalnya. Satu itu padahal apalagi tadi bahasan awal tentang wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha, bahwa sekarang pertanyaannya apakah malaikat Jibril berhenti tugasnya sudah sampai pada Nabi Muhammad berhenti saja menurunkan wahyu, atau malaikat Jibril masih ada menurunkan tapi bukan wahyu namanya. Sehingga para aulia Allah pun mungkin saja dia punya waridat, misalnya para masyayikh, para sultan aulia Syamsul Qadir saja contohnya, beliau sholat 1000 rakaat 1 malam segala macam. Itu kalau dipandang oleh Wahabi itu di mana saya sholat segala macam, pagi-pagi ada yang ada kan yang terkenal cuma sholat isyraq saja, padahal ada sholat isti'adzah, ada sholat istikharah isti'anah, ada sholat segala macam gitu kan, kifaratul baul dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu Pak Mujio yang harus dijelaskan kepada para kaum yang seperti itu, yang mereka harus selalu tekstual. Na Quran, na hadis, na padahal mun Quran memuat segala macam tek-tek bengek, jeung masjid di komah ge kene Quran juga nate gitu kan. Sebab kudu kabeh asup kana Quran begitu. Jadi ya ini yang jadi persoalan. Makanya terima kasih Pak Mujio sudah menjelaskan hal-hal yang tadi sampai pada tingkat bagaimana Rasul menyatakan barang siapa yang meratakan kerikil dari tempat sujud kamu itu adalah laghut. Artinya betapa zaman Rasul saja gitu kan seperti itu untuk urusan sholat. Sekarang marmer gitu kan, AC segala macam. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang bagi mereka tetap tidak nerima gitu kan. Ini persoalan, sehingga padahal kita tahu misalnya gini, di dalam
di dalam maaf Johar Maknun disebutkan kahabadza tariqatus sufiyah tadi ilal martabatil aliyah. Dan itu kan sudah jelas, sudah terbukti aulia Allah itu naik derajatnya justru dengan amalan-amalan yang menurut kita tidak ada itu gitu kan, kalau lihat di teks-teks itu gitu kan. Tapi mereka nggak percaya bukti-bukti itu gitu. Bahwa Allah itu naik derajatnya gitu kan. Dengan apa? Dengan torikohnya gitu. Maka di UIN pun banyak gitu dosen yang ngerti torekat. Bahkan ada orang yang mohon maaf guru besar ilmu tasawuf tapi bertorekat gitu kan. Dalam tanda kutip torekat di sini torikot amaliyah gitu torikot itu. Tapi semua gitu kan, gitu maksudnya. Jadi gitu itu. Mohon maaf kalau saya rada galak sedikit. Gitu Pak Mujio, terima kasih. Iya. Ya, udah cukup, itu bukan pertanyaan, memang justru ulasan. Bagus. Enggak. RW di mana tuh teh? Abedan Kiai. Mangga. Dan RW saya oge sakit. Alhamdulillah ya tiluan ya tanu jeung ada mungkin. Alhamdulillah pun guru Pak Mujiono, Pak Kiai Dindin, Abah Tarekat hatingan teh. Ya mas sanes pertasa dipakai jujun sanes bae tumaros pun ada beli. Hanya ingin meminta yang lebih bukan lebih jelas ya mungkin terkait dengan memelihara dalam konteks yang lebih struktural ya mungkin dalam perspektif kebetulan saya sekarang ngajar tentang studi kebijakan dakwah. Jadi bagaimana dakwah dalam pendekatan kebijakan yang hari ini mungkin seolah-olah gitu ya, atau dalam tanda kutip tiga sanes kiai upami nguruskan kebijakan tiga sanes kiai padahal salarosna upami ningatina teks-teks tertentu seperti perintah makanan halal saja jika diturunkan dalam kebijakan rincian-rinciannya menjadi panjang ya. Aturan-aturannya baik dari kesehatannya, baik dari Kementerian Agamanya, baik dari perekonomian, termasuk pangannya mungkin. Nah ini memelihara sunnah Nabi dalam perspektif kebijakan ini. Satu, yang keduanya fattaqullaha mastata'tum itu di surat 64 ayat 16 kalau salah. Mastata'tum fattaqullah, kalau bahasa lain ada fattaqullah itu hati-hati atau berusaha semaksimal mungkin. Kalau dilihat dari teks itu berarti takwa itu ada tingkatannya mungkin. Mungkin mohon penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, iya, oke. Saya tambahkan mungkin Pak, mumpung belum ada dua pertanyaan kan ya, dakwah kebijakan. Dan memang dari semua sisi harus dilakukan semacam itu. Jadi sebutlah orang ingin terlalu khusyuk kemudian nggak mau jadi menteri agama, padahal ketika jadi menteri agama kebijakan satu kata bisa menimbulkan kemaslahatan jutaan umat. Nah ini penting, perlu untuk dilakukan. Maka setiap niat baik melalui jalur apapun, selama jalur itu ada kesempatan baiknya, tentu itu harus ditempuh lah. Artinya ada, kita kan punya keterampilan sendiri. Yang berketerampilan di bidang politik, ya tentunya harus jalur itu ditempuh. Yang bisanya ngaji ya lewat ngaji itu, bahaya. Yang lewat lain ya. Iya. Oke. Yang kedua tentang takwa bertingkat-tingkat, betul. Maka Rasul sampai menyatakan, Al-Quran sampai menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu artinya orang yang paling takwa di antara kalian
ya berarti ada orang yang takwanya rendah, ada orang yang takwanya tinggi. Itu. Bahkan ketika melihat kejahatan hanya hati wungkul yang yang berontak, aful iman. Nah, itu ya, betul bahwa takwa itu bertingkat-tingkat, betul. Ya semakin banyak kejahatan yang kita tinggalkan, berarti jelas ketakwaan kita semakin tinggi. Lebih-lebih kalau kejahatan ditinggalkan, kemudian kebaikan semakin banyak dikerjakan, nah semakin tinggi itu. Nah seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu Pak Wes barangkali. Insya Allah cekap. Perkenalkan seolah-olah ada dikotomi ya. Jadi ini mah Kiai mah gak usah terlibat di politik. Padahal kalau lihat keharusan ayat memang harus sama-sama terlibat. Terima kasih Pak Kiai. Oh, Bang. So kalau luar Citra Gina kumah atau wajah Citra jeung Gina teh da Bapak geus kolot geresep kene kan herang mah coba. Ibu Nurliati Ahmad ini dari mana nih? Ada muncul. Oh, teh dari Sumatera, Pak. Oh, dari Sumatera Utara. Iya. Itu. Ya perkenalkan. Ketua PP Muslimat silakan. Ya. Silakan Bu. Enggak. Barangkali yang lain. Nah, yang ini sedikit menyikapi yang tadi juga itu tuh seperti tadi Pak Herman. Ya, semestinya Kiai jangan terlibat pada kebijakan karena nanti bisa misalnya menurut saya tidak begitu juga gitu kan, karena Kiai pun ketika Kiai tapi memang susah sih gitu kan. Pak Mujio tadi menerangkan gitu kan, kita harus taat pada amir meskipun dalam kondisi apapun kita samina wa atona. Orang langsung negatif gitu, padahal dalam Quran saja dijelaskan, jangankan amir yang ada di Indonesia misalnya gitu. Di dalam Quran saja ke Fir'aun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Kan begitu gitu kan. Tapi kadang-kadang ya gitu, makanya saya kadang-kadang kalau nerangin bahwa kita mah pengen semua orang punya ungkapan-ungkapan yang baik-baik. Kadang-kadang dianggap saya mendukung salah satu, saya pendukung Jokowi. Padahal saya kemarin dipanggil Jokowi nggak nengok ke dia apa-apa, dipanggil Jokowi dan bukan Jokowi. Yeah. Cekap. Tanya Pak Ajis Mana? Siap, laksanakan siap. Ya saya Pak Ajis masuk nyerita tingkat. Hadir. Memperhatikan Kiai Jujun. Lauk Pak Ajis, lauk. Lauknya sembutkan wae. Aduh. Ayo itu ke pesantren. Mohon dikawal. Mangga. Amin. Dimulai dengan baca Quran. Waduh, gaya. Mantap. Lebih baik terlambat daripada tidak. Matur banget Iya, betul.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.